Ini kan nggak ini kan nggak ini kan nggak etis namanya ketika demonstrasi dibiarkan membawa senjata tajam. Itu yang seharusnya, dan gua menyalahkan di situ terjadi pembiaran yang dilakukan oleh bapak-bapakku kepolisian sebagai pengamanan di sana. Seharusnya ya setiap organisasi yang membawa senjata tajam tindak, Pak. Agar apa? Karena kita perang dengan premanisme. Bukan tidak mungkin premanisme itu berbalut dalam nuansa-nuansa kebudayaan, nuansa-nuansa keagamaan. Bukan tidak mungkin. Maka saran saya lain kali ke depannya jangan biarkan orang-orang melakukan demonstrasi membawa senjata tajam, Bapak. Tindak dan tangkap, bila perlu sita. Ya, dan kalau FPI sama HTI dibubarin, dicap ormas radikal, bubarkan Manguni dong. Udah kelihatan banget radikal. Berapa kali mereka aksi bawa sajam? Berkali-kali, setahu gue. Iya, berapa kali mereka. Dan kesannya dibiarkan gitu. Dan sekarang jangan salahkan ya, Manguni ini ada di mana-mana loh. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada. Ya jangan salahkan kalau umat Islam akhirnya marahnya ke Manguni gitu. Cuman sekali lagi ya, gue meredam, jangan melebar ke Kristen. Gue nggak mau itu. Ya nggak, jangan ya. Saudara, gue juga gitu. Gue juga memohon kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, walaupun kita lain keyakinan, lain keagamaan, tapi kita disatukan oleh ikatan di bawah merah putih yang sama, di bawah dengan nyanyian Indonesia Raya yang sama, di bawah langit yang sama. Kita ini saudara sebangsa, saudara sebagai manusia. Jangan gara-gara segelintir orang yang menciptakan kisruh dan yang lainnya menjadi korban. Cukuplah tragedi Poso, tragedi Ambon itu menjadi luka kita bersama. Di mana kita menjadi korban sendiri sama anak bangsa, itu harus saling bantai, saling bunuh. Cukuplah cuma di sana. Jangan biarkan lagi ini terjadi berikutnya. Dan buat siapapun dia yang memprovokasi sara agama, itu musuh kita bersama, kawan-kawan. Itu yang harus kita lawan bersama, kawan-kawan. Kenapa aku berkali-kali men-tweet di Twitter ketika ada yang salah, walaupun yang terakhir yang aku posting itu orang Batak. Marganya $1.000 apa gitu. Ya masih ada ceritanya dengan aku, gitu loh, dengan margaku. Tapi kenapa aku keras menentang itu? Karena apa? Kita tidak mau konflik-konflik berbasis sara ini tumbuh subur di negeri ini. Cukuplah, percuma kita mengatakan kebinekaan. Pandang Father kita sudah menyatukan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jangan karena kita beda pilihan, jangan karena kita beda keyakinan, jangan karena kita beda suku, terus kita harus saling hajar, saling bantai. Kalian tahu tidak, teman-temanku, Indonesia didirikan oleh mereka yang berlatar belakang lintas suku, agama, dan ras. Teriakan takbir Allahu Akbar di Surabaya membangunkan seluruh masyarakat Surabaya. Teriakan Sisingamangaraja membangunkan Batak-Batak untuk melawan. Teriakan Hasanuddin membangunkan Makassar. Dan teriakan lain-lainnya itu membangunkan untuk kita bicara kedaulatan bersama. Yang harus kita rebut adalah kedaulatan kita, kawan-kawan. Musuh kita bukan diri kita sendiri, tapi pemerintah yang sengaja memiskinkan rakyatnya, yang sengaja menindas rakyatnya, yang sengaja menjadikan rakyatnya sebagai kelinci percobaan. Itulah musuh kita, saudara-saudaraku. Dan gua mau mengajak nih ya, gua umat Islam mengajak saudara gua Kristen dan semua umat Islam. Ayo, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada di Indonesia, tolak radikalisme. Musuh kita radikalisme. Musuh kita radikalisme. Dan sekarang targetnya adalah Manguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di channel gue Babe Aldo. Dan ini ada Oligarki, ada Mimbar Cup, ada Salwa, ada Migran TV. Ini kebetulan kita lagi di konferensi pers tentang tolak penyebaran nyamuk berwolbachia di Jakarta. Dan sebelum masuk ke konten yang akan kita bahas, mau ngumumin buat semua, hari Selasa tanggal 28 November bertempat di kantor Kemenkes, kita akan mengadakan aksi tolak nyamuk wolbachia. Kita geruduk. Kemenkes harus buka datanya. Jangan lagi main monolog pakai influencer.
Iya, rakyat disuruh percaya tanpa ada data. Pokoknya ngomong percaya aja, percaya aja. Percaya aja. Percaya itu cukup dengan Tuhan, Nah. bukan dengan Kemenkes. Apalagi sudah terbukti Kemenkes Sarang mafia, cara koruptor, bangke itu, iya kan? Oke. Makanya kalau nyamuk mau disebar, jangan ke rakyat disebar. Sebar dulu ke rumah Budi Gunadi, Nah. sebar ke rumah dirjen-dirjen, Nah. sebar ke rumah menteri-menteri, dan sebar juga ke rumah Jokowi. Nah, dan yang paling utama sebar nih ya, kantor Kemenkes lu tutup, nyamuk tetap lepas di situ. Iya. Nah, 3 hari lu di situ, mau kagak lu? Giliran rakyat di. Dan ini gue melihat nih karena gaungnya ini spiritual unity, persatuan spiritual untuk menolak agenda-agenda seperti nyamuk Wolbachia ini atau WHO Pandemic Treaty. Sekarang sudah ada isu baru yang dimainkan. Apa Ya, tuh? yang terjadi semalam. Oh, Iya. isu Jonis dia juga Iya. pemainnya. Ya, yang terjadi di Kota Bitung, Manado. Manado. Ya, ada ormas yang mengatasnamakan agama, tapi akhirnya justru membuat pertikaian sampai timbul korban di kedua belah pihak. Nah, ini perlu kita lihat secara cerdas. Kalau gua pribadi gua melihatnya ini agen Zionis yang bekerja. Betul. Ini agen Zionis. Kenapa gue bilang agen Zionis? Karena mereka paling takut kalau umat beragama di Indonesia ini bersatu. Gue sama Niko nggak pernah ada masalah. Gak ada masalah. Gua Kristen. Gue Islam nggak pernah ada masalah. Gua disebut kafir juga, gua ketawa-tawa. Gue dipanggil domba juga nggak ada masalah. Iya, jadi nggak pernah ada masalah itu. Nah, cuman semenjak gaung yang disampaikan oleh beberapa tokoh tentang persatuan spiritual untuk Indonesia, sekarang ada itu. Menurut lu gimana itu? Ya, gue lebih tertarik ya spiritual unity ini digaungkan karena apa? Cukup jadi sebagai manusia saja. Masalah ibadah, masalah keyakinan, masalah agama itu urusan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Cukup di situ, cukup aja kita menjalankan kitab suci sesuai dengan kita yakini, berprakteknya dengan hal-hal yang baik. Nah, Kan itu karena kitab suci tidak ada satupun kitab suci yang mengajarkan permusuhan. nggak ada. Yang ada mengajarkan persatuan, ingatkan, Siap. bukan musuhi, Iya. bukan diperangi, Betul. begitu. Nah, jadi konflik yang terjadi di Bitung sana, Laskar Manguni. alah, ini kan adalah rekayasa atau kita bilang brainstorming atau cuci otak yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk memicu ini gini loh. Seolah-olah di Palestina itu perang agama. Iya. Ini kan brengsek namanya. Emang lu nggak tahu di Palestina itu gereja pada di bumi? Nah, Emang nggak tahu lu tempat-tempat ibadah lainnya pada di bumi? nah, Jadi jangan anggap perbedaan itu seolah-olah perang agama. Wong di tanah Arab aja banyak Kristen kok. nah, betul, betul. Kan itu di Palestina juga banyak Kristen kok. Betul. Apalagi gue dulu pernah waktu sama om gue itu menghadiri, om gue jadi panitia CCA namanya di Medan. Ada perwakilan dari Qatar, perwakilan dari Palestina, perwakilan dari negara-negara Arab Kristen untuk bicara. Perwakilan datang ke Indonesia, tepatnya Sumatera Utara itu dulu. Jadi mereka menceritakan, mereka menjelaskan bahwa itu bukan konflik agama, tapi ini konflik sebuah kedaulatan. Sama toobanya gini beh. Belanda datang ke negara kita menjajah. Terus pahlawan-pahlawan kita kayak Soekarno dan lain-lainnya, Hatta dan lain-lainnya itu berteriak melawannya. Terus ditangkap. Mereka angkat senjata. Itu mereka dianggap teroris. Nah, itu. Kan gila. Pada masa Belanda datang kemari, bahasa halusnya bukan teroris tapi ekstremis. Iya. Nah sekarang muncul teroris. Nah Hamas yang memperjuangkan tanah leluhurnya, yang memperjuangkan negaranya, yang memperjuangkan kemerdekaannya, kok disebut teroris? Gila lu pada. Kalau lu menyebut itu teroris, maka Soekarno, Hatta, Sahril, siapa lagi, Diponegoro dan lain-lainnya, pahlawan-pahlawan nasional kita itu teroris sama Belanda. Terus lu puji-puji Belanda bilang, lu percaya dia omongin Belanda? Gila lu pada. Tolong. Jadi janganlah terjebak di situ kawan-kawan. Jangan karena kebencian kita, dogma-dogma yang ditanamkan ya hanya untuk menciptakan perpecahan. Karena dogma-dogma ini hasil bentukan dari Zionis. Zionis. Pertempuran di sana adalah pertempuran Zionis antara akal sehat melawan Zionis yang ingin menguasai. Lu tahu sendiri Zionis, agama lain diludahinya. Karena gila.
Terus lu percaya dengan Zionis? Semua agama rata. Karena gini, tanpa terkecuali Yahudi sendiri pun ya di luar dari Israel menolak penjajahan Israel. Yahudi sendiri. Jadi yang kemarin diludahin seperti itu. Iya nih ya. Nah itu yang di Manado itu berarti yang di Manado Laskar Manguni yang bela-belain begitu itu nggak diterima juga sama Zionis. Nggak tahu itu itulah makanya ini yang perlu kita sampaikan ya. Kami berharap kalau gue pribadi berharap gue garis bawah ini aparat Polres Bitung ya. Kok bisa itu dikasih izin sama-sama di hari yang sama? Dan menurut berita katanya ada pelemparan, ada yang memicu. Oke lah ada yang memicu. Tapi ini kesalahan utama itu ada di pihak keamanan kalau gue melihat. Karena dikasih izin yang sama itu kan kayak ngadu. Ya kan sepertinya bisa ada dugaan kesengajaan. Masa nggak tahu surat pemberitahuan dan minta maaf ya buat Laskar Manguni ini udah keterlaluan buat gue. Udah keterlaluan. Kenapa? Sudah sampai membakar bendera Palestina. Bawa sajam loh. Ada yang meninggal satu. Iya, ada yang meninggal katanya ya. Ada yang meninggal. Nah, ini kan udah salah banget gitu. Dan sekarang lucunya apa? Ini di saat umat Islam yang sana udah mulai marah, wah mereka bilang jangan terprovokasi. Hello, kalian yang memprovokasi dulu gitu. Nah, cuman gua sekali lagi pesan buat seluruh umat Islam ya. Dan seluruh umat Kristen kita harus sama-sama bersatu untuk menolak paham radikal Zionis. Ya, tidak ada radikal dalam agama. Dalam Islam pun ada agen Zionis. Gua lihat itu. Gua tahu ada agen Zionis dalam Islam. Ada. Orang yang pro Zionis banyak dari Islam. Yang menolak pemboikotan. Nah, itu kan agen-agen Zionis yang mengatakan bahwasannya Hamas itu teroris. Dalam Islam ada itu. Ada dalam Islam dan itu gue melihatnya yang di dalam Islam gue sebut Zionis, yang dalam Kristen gue sebut Zionis juga. Ada Zionis cabang Kristen, Zionis cabang Islam. Kalau gue sih melihat permasalahan ini, gue tidak menyalahkan kepolisian masalah izin. Karena yang harus kita duduk bersama melihat adalah polisi tidak punya hak memberi izin. Pemberitahuan sifatnya. Dan polisi tidak bisa melarang satu. Tapi di situ gue menyalahkan, di sisi lain gue menyalahkan kepolisian yang membiarkan terjadi pembiaran di situ. Karena apa? Karena ada demonstrasi membawa senjata tajam. Ini adalah bentuk pembiaran. Jangan atas nama dasar adat segala macam terus senjata tajam bebas kalau gua bawa pistol lu tangkap Pak polisi. Masa itu demonstrasi bawa senjata tajam? Ketika dia demonstrasi membawa senjata tajam berarti sudah ada perencanaan untuk menciptakan kerusuhan. Kenapa ada senjatanya untuk membela diri? Alasannya nanti. Tapi mereka memancing kerusuhan itu. Nah, itu. Gue nyalahi aparat kepolisian cuma di situ, Bapak. Bukan masalah dia beri izin atau tidak. Tapi yang gue salahkan adalah ketika dia membiarkan ada demonstrasi membawa senjata tajam. Kalau memang mereka Laskar Manguni boleh membawa senjata tajam, besok-besok kami petani, buruh, nelayan boleh dong bawa kelewang, tombak dan lain-lainnya. Biar sekalian aja kalau mau keos, biar aja sekalian tebas-tebasan di sana. Kalau memang boleh seperti itu. Tapi kalau tidak boleh, jangan dong ada warga negara seolah-olah binaan bawa senjata tajam boleh. Ini kan nggak. Ini kan nggak. Ini kan nggak etis namanya. Ketika demonstrasi dibiarkan membawa senjata tajam, itu yang seharusnya. Dan gue menyalahkan di situ terjadi pembiaran yang dilakukan oleh bapak-bapakku kepolisian sebagai pengamanan di sana. Seharusnya ya setiap organisasi yang membawa senjata tajam tindak, Pak. Agar apa? Karena kita perang dengan premanisme. Bukan tidak mungkin. Premanisme itu berbalut dalam nuansa-nuansa kebudayaan, nuansa-nuansa keagamaan. Bukan tidak mungkin. Maka saran saya lain kali ke depannya jangan biarkan orang-orang melakukan demonstrasi membawa senjata tajam, Bapak. Tindak dan tangkap, bila perlu sita. Ya, dan kalau FPI sama HTI dibubarin, dicap ormas radikal, bubarkan Manguni dong. Udah kelihatan banget radikal. Berapa kali mereka aksi bawa sajam? Berkali-kali, setahu gue. Iya, berapa kali mereka. Dan kesannya dibiarkan gitu. Dan sekarang jangan salahkan ya, Manguni ini ada di mana-mana loh. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada. Ya jangan salahkan kalau umat Islam akhirnya marahnya ke Manguni gitu. Cuman sekali lagi ya, gue meredam jangan melebar ke Kristen. Gue nggak mau itu. Ya nggak, jangan. Saudara, gue juga gitu. Gue juga memohon kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, walaupun kita
lain keyakinan, lain keagamaan, tapi kita disatukan oleh ikatan di bawah merah putih yang sama, di bawah dengan nyanyian Indonesia Raya yang sama, di bawah langit yang sama. Kita ini saudara sebangsa, saudara sebagai manusia. Jangan gara-gara segelintir orang yang menciptakan kisruh dan yang lainnya menjadi korban. Cukuplah tragedi Poso, tragedi Ambon itu menjadi luka kita bersama, di mana kita menjadi korban sendiri sama anak bangsa itu harus saling bantai, saling bunuh. Cukuplah cuma di sana. Jangan biarkan lagi ini terjadi berikutnya. Dan buat siapapun dia yang memprovokasi sara agama, itu musuh kita bersama, kawan-kawan. Itu yang harus kita lawan bersama, kawan-kawan. Kenapa aku berkali-kali men-tweet di Twitter ketika ada yang salah, walaupun yang terakhir yang aku posting itu orang Batak, marganya $1.000 apa gitu ya, masih ada ceritanya dengan aku gitu loh, dengan margaku. Tapi kenapa aku keras menentang itu? Karena apa? Kita tidak mau konflik-konflik berbasis sara ini tumbuh subur di negeri ini. Cukuplah, percuma kita mengatakan kebinekaan. Pandang Father kita sudah menyatukan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Jangan karena kita beda pilihan, jangan karena kita beda keyakinan, jangan karena kita beda suku, terus kita harus saling hajar, saling bantai. Kalian tahu tidak, teman-temanku, Indonesia didirikan oleh mereka yang berlatar belakang lintas suku, agama, dan ras. Teriakan takbir Allahu Akbar di Surabaya membangunkan seluruh masyarakat Surabaya. Teriakan Sisingamangaraja membangunkan Batak-Batak untuk melawan. Teriakan Hasanuddin membangunkan Makassar. Dan teriakan lain-lainnya itu membangunkan untuk kita bicara kedaulatan bersama. Yang harus kita rebut adalah kedaulatan kita, kawan-kawan. Musuh kita bukan diri kita sendiri, tapi pemerintah yang sengaja memiskinkan rakyatnya, yang sengaja menindas rakyatnya, yang sengaja menjadikan rakyatnya sebagai kelinci percobaan. Itulah musuh kita, saudara-saudaraku. Dan gua mau mengajak nih ya, gua umat Islam mengajak saudara gua Kristen dan semua umat Islam. Ayo, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada di Indonesia, tolak radikalisme. Musuh kita radikalisme. Musuh kita radikalisme. Dan sekarang targetnya adalah Manguni. Jadi Manguni kami berharap ada dari aparat ditindak tegas, oknum-oknumnya ditangkap, harus segera diproses, dan selidiki juga Kapolres Bitung. Itu aja. Kenapa terjadi pemberitaan? Ada lagi yang mungkin? Kalau besok nggak ada tanggapan lain, nggak ada gerakan lain, mana Bi? Ya jangan salahkan kalau umat Islam kan akhirnya jadi kan gini ya. Ketenangan itu timbul karena rasa keadilan. Nah, rasa keadilan itu timbul karena adanya ketegasan hukum. Hukum itu panglima. Nggak peduli dia agama apa, suku apa, apapun posisinya, kita nggak bisa. Ini bukan tentang pejabat, sayang. Kalau pejabat mungkin hukum bisa dimainin. Iya, tapi kalau iya kan bisa begitu ya. Udah jadi tersangka masih ikut sidang kan masih bisa tuh. Mau nyalon, ubah aturan. Nah, bisa juga. Kan bangsat kalau begitu ya. Ini masalahnya hukum yang sudah menyangkut agama. Ya, ini udah menyangkut kerukunan antar umat beragama. Kami berharap janganlah meluas. Dan ini sekali lagi bukan konflik antara Kristen dan Islam, bukan. Ini konflik antara semua agama dan radikalisme. Ya, itu aja. Dan jangan lupa hari Selasa kita aksi, kita ngegas lagi, kita geruduk kantor Kemenkes. Budi Gunadi Sadikin, jangan lari lo ya. Tapi katanya dia ada jadwal di DPR RI itu. Bodoh amat, dia mau ada jadwal ada apa? Emang dia nggak bisa ketemu kita. Ya, kalau nggak ada Budinya kita gas anak buahnya. Kita gas anak buahnya. Sebelum diduduk kan Kemenkes kata sarang mafia, Bi. Iya. Itu gimana, Bi? Nah, kan sudah terbukti, nggak perlu. Kita berapa kali ke KPK waktu itu menyerahkan laporan, ternyata baru dinaikkan kasusnya baru ya. Baru. Masih APD. Belum yang lain kan? Belum yang lain. Iya. Dan termasuk nyamuk Wolbachia ini kan ada dugaan sarang mafia lagi. Ada. Karena Terkait proyek ini. proyek nyamuk Wolbachia itu proyek NGO, artinya organisasi swasta luar negeri. Kan tolol aja gitu loh.
Di mana-mana kita diajari kita untuk memberantas nyamuk, kita pukuli nyamuk, kita matikan nyamuk. Sampai ada rakit nyamuk. Sampai ada rakit nyamuk, kita beli anti nyamuk, kita beli racun nyamuk. Lah ini tololnya lagi malah disebar nyamuk. Kan anjing, betapa bodohnya kalian jahanam. Nah, buat orang-orang yang merasa pintar tapi bodoh di Kemenkes, sampai jumpa hari Selasa 28 November 2023 bersama kami dan seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka.